Di kerajaan yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan, raja dan ratu hidup. Mereka hanya memimpikannya satu hal, memiliki anak. Ketika mereka sudah kehilangan semua harapan, putri mereka lahir. Dia sangat manis dan cantik. Pada kesempatan ini, sebuah perayaan besar diatur, dan banyak tamu diundang ke istana, di antaranya adalah para penyihir yang baik. Mereka mendapat sambutan yang paling hangat dan ramah. Tetapi raja dan ratu membuat kesalahan besar, mereka lupa mengundang penyihir lain. Dia tidak meninggalkan menaranya selama bertahun-tahun, dan semua orang mengira dia sudah lama meninggal. Ketika saatnya tiba untuk memberikan hadiah kepada sang putri, para peri dengan murah hati menghadiahinya dengan kecantikan, hati yang baik, kecerdasan, suara yang indah, kemampuan menari dan memainkan berbagai alat musik. Ketika giliran penyihir terakhir tiba, tiba-tiba peri jahat memasuki aula, yang mereka lupa undang ke liburan. Peralatan makan segera dibawakan untuknya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak diterima dengan hormat sebagaimana mestinya. Menarik piala dan piring darinya, dia menggumamkan mantra. Penyihir itu berharap pada hari ulang tahunnya yang ke-16, sang putri menusuk tangannya dengan spindel, dan karenanya dia mati. Ratu menangis dengan sedih atas keinginan penyihir jahat itu, dan raja memerintahkan untuk menangkap penyihir itu. Tapi dia sudah menghilang dengan tawa yang tidak menyenangkan. Untungnya, peri terakhir belum sempat mengucapkan keinginannya kepada sang putri. Dia tidak bisa membatalkan mantranya, tetapi berjanji bahwa gadis itu tidak akan mati, tetapi hanya akan tertidur lelap sampai dia dibangunkan oleh ciuman cinta. Raja segera memerintahkan penghancuran semua gelendong di kerajaan. Dan kemudian tibalah hari ulang tahun ke-16 sang putri, hari yang dibicarakan oleh peri jahat. Sang putri tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Raja memerintahkan 3 penyihir untuk menjaganya. Peri menjaganya seperti biji mata mereka. Pada hari ini, raja dan ratu mengunci gadis itu di sebuah ruangan untuk mencegah kejadian buruk. Tapi sang putri tidak mau dikurung. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di dinding kamarnya, yang belum pernah dilihat gadis itu. Dia mendengar suara aneh di luar pintu. Terbakar rasa ingin tahu, dan tidak tahu apa yang menunggunya, gadis itu memasuki dirinya. Pintu menuju ke sebuah ruangan gelap di mana seorang wanita sedang duduk dengan punggung menghadap putri. Dia berputar. Gadis itu belum pernah melihat poros seumur hidupnya. Dia menjadi penasaran. Sang putri pergi ke poros, menyentuhnya, menusuk jarinya dan tertidur lelap. Dan wanita itu ternyata adalah peri jahat yang sangat senang karena mantranya menjadi kenyataan. Sekarang semua orang memanggil putri tidur cantik. Setelah mengetahui kemalangan tersebut, penyihir yang baik hati memutuskan untuk menidurkan raja dan ratu serta seluruh kerajaan sampai gadis itu terbangun. Segera, semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri tumbuh di sekitar kastil sehingga tidak ada yang bisa melewati semak-semak seperti itu. 100 tahun kemudian, seorang pangeran tampan dari kerajaan lain pergi berburu. Melihat dari jauh menara kastil yang ditinggalkan, dia teringat cerita lama tentang putri tidur yang diceritakan oleh orang tuanya. Dan pangeran memutuskan untuk masuk. Dia berjuang untuk melewati semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri. Namun pada akhirnya, sang pangeran mendekati gerbang kastil yang ditinggalkan. Dia berjalan mengelilingi seluruh kastil, dan melihat ke ruang tahta. Di sana pangeran melihat raja dan ratu sedang tidur. Kemudian, di salah satu kamar, dia melihat putri tidur. Dia sedang tidur di tempat tidur yang dihiasi bunga. Pangeran pergi ke tempat tidur, menatap putri cantik itu, dan merasakan cinta memenuhi hatinya. Dia tidak bisa menahan diri dan mencium putri tidur. Dan pada saat itu, dia membuka matanya dan melihat seorang pangeran tampan. Raja dan ratu juga terbangun, seperti halnya seluruh kerajaan. Mereka sangat gembira, dan untuk menghormati kedua mempelai, pernikahan terindah yang pernah ada di dunia segera diatur. Sejak itu mereka hidup bahagia selamanya. Dahulu kala, seekor rubah yang licik dan narsistik hidup di hutan lebat. Dia menipu semua orang, jadi tidak ada hewan yang mempercayainya dan tidak ingin berteman dengannya. Segera rubah bosan sendirian, dan dia mengundang Bango tetangganya untuk makan malam. Thank you. Awalnya, Bango menolak, mengingat rubah tidak bisa dipercaya. Tetapi rubah meyakinkannya, mengatakan bahwa selain dia, tidak ada hewan yang ingin berteman dengannya. Dan yang terpenting, rubah mengundangnya untuk menjadi sahabat. Kren senang dengan undangan ini, dan setelah beberapa saat pergi berkunjung.
Sup yang dibuat Rubah sangat harum. Setelah mengatur meja, dia menaburkan makanan ke piring besar. Rubah mengundang burung Bango ke meja, dan mulai memakan supnya dengan senang hati. Tapi Bango tidak bisa merasakannya dari piring datar seperti itu. Dia tidak berhasil membenturkan paruhnya ke piring, dan pada akhirnya tetap lapar. Burung Bango kesal, mengira Rubah itu sangat lalai padanya. Tapi dia adalah tamu di rumahnya, jadi dia tidak mengatakan apapun tentang kebenciannya. Sementara itu, Rubah menghabiskan sup sampai tetes terakhir. Melihat Bango itu akan pergi, dia bertanya dengan tidak percaya apakah dia menyukai makan malam. Burung Bango dengan sopan mengucapkan selamat tinggal, dan pulang dengan lapar dan kesal. Setelah beberapa saat, Bango memutuskan untuk mengajari Rubah pelajaran yang baik. Dia pergi ke pacarnya, dan dengan sopan mengundangnya untuk makan malam. Lisa sangat senang dengan tawaran tersebut dan setuju. Setelah menyiapkan makan malam, burung Bango mengeluarkan 2 kendi yang tinggi dan sempit untuk dirinya dan Rubah. Dia mengatur meja dan menaruh makanan di kendi. Saat ini Rubah telah datang. Dia sangat lapar. Burung Bango mengundang tamu ke meja, dan teman-teman melanjutkan makan malam. Rubah mencoba makan dari kendi sempit, tetapi tidak ada hasil, karena bejana itu terlalu sempit. Sementara itu, Bango makan dengan santai dengan paruhnya yang panjang. Ketika dia selesai, dia melihat Rubah mencoba makan namun tidak berhasil. Kren bertanya apakah dia menyukai makan malam itu. Tapi Rubah menjawab bahwa dia tidak bisa makan apapun karena kendi itu terlalu sempit dan panjang. Derek mengharapkan jawaban serupa. Dia mengingatkan Rubah bahwa dia telah meninggalkan rumahnya dengan lapar karena piringnya terlalu datar. Dan kemudian dia menyadari kesalahannya. Dia merasa malu karena tidak memperhatikan tetangganya. Lisa meminta maaf, dan berkata bahwa dia bahkan tidak dapat berpikir bahwa dia tidak akan bisa makan dari piring seperti itu. Kren memaafkannya dan mengatakan bahwa untuk selanjutnya mereka perlu mengingat perbedaan mereka. Karena itu, dia membawa piring besar yang dengannya tamu dapat dengan mudah memakan makan malamnya. Ketika tiba waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, Rubah mendapat ide. Dia meminta Bango untuk membawa salah satu kendinya ke rumahnya sehingga dia bisa dengan mudah makan bersama Rubah. Tetangga menyukai ide ini. Dia memuji Rubah, mengatakan bahwa jika dia menggunakan kelicikan dan kecerdikannya untuk perbuatan baik, dia akan memiliki banyak teman. Rubah dan Bango tertawa riang. Mereka menjadi sahabat sejak saat itu. Setelah beberapa waktu, Bango datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tetangganya sebelum menuju ke negeri yang lebih hangat. Ditinggal sendirian, Rubah bosan. Tapi dia tidak pernah melupakan kata-kata burung Bango itu. Sejak itu, Rubah berhenti hanya memikirkan dirinya sendiri, dan menemukan teman sejati di antara hewan lain di hutan.